Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ayo, lanjutkan. 3 kata ringan dan berkibar terdengar dalam keheningan yang mematikan ini. Melihat pria berjubah hijau di luar gerbang gunung, Tai Yi Daomen terdiam, dan mereka semua merasakan tekanan datang. Formasi yang mulia Dewa Tai Yi tidak akan berfungsi. 3 leluhur gua tidak bisa bergerak. Sampai hari ini, bahkan formasi pedang abadi. Semua orang merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan. Sebagai penguasa alam bintang 1000 mesin, pada tahun-tahun sejak zaman kuno, Tai Yi Daomen tidak pernah dipaksa ke tingkat seperti itu. 1 orang dan 1 pedang, dan mereka terbunuh. Pada saat inilah Tai Yi Daomen sangat menyadari bahwa meskipun era Guanzu telah lama berlalu, ketika dia kembali, dia masih memiliki gaya melanjutkan mitos. Tuhan, lepaskan kedua sandera itu. Bisakah kita menghentikan urusan hari ini? Mengambil napas dalam-dalam, Li Shunzhen berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang merasa sedih dan sedih. Setelah membayar harga yang mahal, apakah ini akan membuat penonton tunduk? Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku sudah memberimu kesempatan. Sebelum perang, selama kamu melepaskan kedua sandera itu, aku akan memberimu kesempatan yang adil untuk bertarung, tapi sayangnya, kamu tidak menghargainya. Apa? Li Shunzhen membeku sesaat, rasa pahit di bibirnya. Sebelum perang, siapa yang mengira bahwa seorang penonton yang bereinkarnasi dapat membunuh mereka dengan begitu tidak berdaya? Su yang bermarga, kamu benar-benar harus bertarung sampai mati dan jaringnya putus, apakah kamu mau? Weng Pu marah. Su Yi tidak bisa menahan tawa, ikan mati dan jaringnya pecah? Bahkan jika hidung Deng Zuo ada di sini, dia tidak akan berani mengatakan kata-kata kejam seperti itu. Dia melangkah maju, mengangkat tangan kanannya, dan mengayunkan pedangnya ke arah gerbang gunung yang jauh. Boom! Pedang Qi yang dicetak dengan nafas pedang 9 penjara melesat seperti pelangi putih yang menembus matahari. Kekuatan Weng Pu dalam menjalankan susunan pedang Immortal Dao, meskipun energi pedang ini terhapus, tapi itu membuat Tai Yi Sensan gemetar dan terlempar dengan keras. Pada titik ini, Weng Pu sepenuhnya menyadari bahwa bahkan jika dia menjebak Su Yi dalam formasi pedang abadi sebelumnya, dia tidak akan bisa membunuhnya. Dia tidak ragu-ragu dan bergerak. Boom! Su Yi tidak pernah menghindar, tetapi mengayunkan pedangnya dengan keras. Dia telah memverifikasi bahwa aura pedang 9 penjara kekaisaran cukup untuk melawan kekuatan formasi pedang abadi ini. Dalam beberapa saat, Zheng Pu terengah-engah, keringat menetes dari dahinya. Dan ketika dia melihat Su Yi tanpa cedera, sedikit keputusasaan muncul di wajahnya yang agung. Kekuatan formasi pedang abadi semakin menipis. Jika terus begini, formasinya akan gagal, lalu seluruh gunung Tai Yi naik turun, dan tidak ada yang bisa menghentikan langkah Su Yi. Suasananya mencekam, membuat orang hampir sesak napas. Ada awan di benak setiap orang. Di luar, sosok Su Yi telah datang ke gerbang gunung. Tolong keluar dan bantu aku membunuh musuh. Tiba-tiba, Li Shunzhen memberikan jimat rahasia dengan kedua tangannya dan membungkuk untuk menyambutnya. Boom! Jimat rahasia bersinar dan hancur. Dia berdiri sesuka hati, dengan cahaya keberuntungan muncul dari tubuhnya, sensi menggantung, dan bunga biru dan putih terjalin dengan hukum Dao besar, berlama-lama di atas kepalanya. Sama seperti para dewa dalam legenda Tao. Langit dan bumi menjadi damai, dan ada suara samar surga. Di luar gerbang gunung, Su Yi mengangkat alisnya dan berhenti dengan tenang. Tai Yi Daomen naik turun. Jika mereka menemukan tulang punggungnya, mereka semua akan bersemangat. Temui leluhur. Temui leluhur. Temui leluhur. Salam yang menggetarkan bumi terdengar. Tai Yi Daomen naik turun. Semua orang memberi hormat serentak, tampak panik. Semua ini membuat Taois tua yang kurus itu semakin menyendiri. Dia adalah Deng Zuo. Fosil nenek moyang tertua yang masih hidup dari Tai Yi Daomen termasuk dalam raksasa teratas di langit berbintang. Seperti mitos, di dunia ini, hanya ada segelintir orang yang bisa dibandingkan dengan mereka. Seperti kepala sekolah Paviliun Jiutian,
pendiri Huax Xinzai, kepala sekte Dewa Galaksi, Del. Kekuatan semacam itu cukup untuk membuat orang-orang di alam gua merasa malu. Guanzu, apa adanya, kenapa kamu harus mempermalukan junior Taiyi Daomenku? Dalam kehampaan, Deng Zuo mengabaikan para murid dan memandang Sui dari kejauhan. Sui berkata perlahan, generasimu yang lebih muda perlu dibersihkan, dan jika kamu tidak mengalahkannya, kamu tidak tahu bagaimana cara mengangkat ekormu dan menjadi seorang pria. Kata-kata ini membuat Wang Pu dan yang lainnya merasa malu dan marah. Deng Zuo terdiam beberapa saat, dan berkata, ada apa? Wang Pu terkejut, menundukkan kepalanya, dan menjelaskan keseluruhan cerita satu persatu. Mengetahui bahwa King Xiao terbunuh dan formasi penghormatan ilahi Taiyi hancur, ekspresi Deng Zuo tenang, seolah dia tidak peduli sama sekali. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa murid dekatnya Guling Yun terbunuh, Taois tua yang terkenal di semua kalangan langit berbintang itu mengerutkan kening dengan tenang. Tangan yang terbungkus lengan mengepal dengan tenang. Sampai saya mendengar bahwa formasi pedang abadi yang dibentuk olehnya tidak dapat menghentikan Sui. Deng Zuo mau tak mau menjadi semakin diam. Semua orang khawatir. Korban yang begitu banyak membuat mereka takut menghadapi tatapan Deng Zuo. Di luar gerbang gunung, Sui berkata, Niubi tua, kamu sudah tahu apa yang terjadi, menurutmu aku menindas yang kecil? Deng Zuo, yang dari tadi terdiam, menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tampak tak tergoyahkan, mengangkat matanya untuk melihat Sui, dan berkata, ada ketidakadilan dan debitur, keluhan antara Anda dan saya seharusnya diselesaikan antara Anda dan saya, tapi sekarang, Taiyi Daomen saya telah membayar harga yang mahal, bagaimana dengan masalah ini? Semua orang tercengang dan hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Leluhur muncul, tapi mengapa dia memilih untuk menetap? Sui menggelengkan kepalanya dan menolak tidak. Tiba-tiba, semua orang tercengang. Leluhur Deng Zuo memutuskan untuk menetap, yang membuat mereka agak sulit menerimanya. Siapa sangka Sui akan menolak? Itu dia. Deng Zuo menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, sayangnya, dewa saya tidak ada di sini, jika tidak, saya benar-benar ingin mengambil kesempatan ini untuk mencoba kemampuan reinkarnasi Anda. Omong-omong, dia sepertinya membuat keputusan. Dengan mengatakan, saya akan mengurus masalah hari ini sendirian, dan saya berjanji bahwa mulai sekarang, Taiyi Daomen tidak akan pernah bercampur antara Anda dan saya. Kebencian. Selain itu, kedua sandera itu tidak perlu khawatir tentang hidup mereka, dan sekte di belakang mereka tidak perlu khawatir tentang pembalasan di masa depan. Suaranya tenang, dengan rasa yang tidak bisa diganggu-gugat. Lalu, Deng Zuo memandang Sui dan berkata, bagaimana menurutmu, rekan Taois? Sui memuji, jika murid dan cucu Anda dapat melakukan hal-hal seindah Anda, mengapa harus ada tragedi hari ini? Ini Deng Zuo, lawan yang layak. Tapi itu tidak cukup. Sui berkata, tidak apa-apa jika saya ingin berhenti, tetapi saya juga memiliki syarat. Mata Deng Zuo halus, dia tidak terkejut. Sebagai lawan lama, dia tahu terlalu banyak tentang sifat penonton, jadi dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Jika Anda tidak menginvestasikan uang Anda, hal-hal hari ini akan sulit dilakukan. Mengambil napas dalam-dalam, Deng Zuo sedikit mengangguk, semua telinga. Sui berkata dengan santai, saya butuh kompensasi, saya pikir formasi pedang abadi itu bagus. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang langsung cemas. Wang Pu, Li Shunzhen dan yang lainnya sangat marah sehingga mereka hampir muntah darah. Kondisi ini lebih dari lubang singa. Jelas untuk memanfaatkan api dan membunuh mereka Taiyi Daomen. Sudut bibir kiri Deng berkedut hebat, wajahnya menegang. Tetapi pada akhirnya, dia mengangguk, berpura-pura acuh tak acuh, dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa peluang dan keberuntungan yang terkait dengan Lai Xian di langit berbintang. Meskipun susunan pedang abadi ini berharga, dapat dikatakan jika Anda menyukainya, saya akan memberikannya kepada Anda. Lagi pula, dia merasakan sakit di hatinya. Formasi pedang abadi ini jelas merupakan kekayaan yang tidak dapat ditemukan, dan dia membayar harga yang mahal untuk mendapatkan formasi ini. Bahkan ketika formasi ini dibentuk, hampir seolah-olah harta sekte dikosongkan.
Jika Anda memberikannya seperti ini, siapa yang tidak rugi? Semua orang di Taiyi Daomen tercengang. Mematahkan kepala mereka, mereka tidak pernah berpikir bahwa leluhur akan bersedia memberikan formasi pedang Zhongmen yang kuat. Ekspresi Wang Pu dan yang lainnya menjadi lebih buruk. Ini adalah syarat pertama. Su Yidao. Semuanya. Lainnya. Deng Zuo mengerutkan kening dan ironisnya ingin mengatakan, sejak kapan kamu menjadi serakah akan uang? Tetapi pada akhirnya, dia menahan diri dan berkata, rekan Taois, lebih baik sederhana dan ceritakan semua kondisimu. Su Yi tertawa dan mengangkat ibu jarinya, kau tahu, yang paling aku kagumi adalah kegembiraan dalam dirimu. Kelopak mata Deng Zuo berkedut dan dia mendengus dingin. Su Yi tidak sopan, dan langsung menawarkan kondisinya sendiri, dengan mengatakan, 3.000 Taiyi Daojing, 800 pil rope ramal, 9.000 kati cairan biru bawaan. Dalam satu tarikan napas, dia melaporkan lusinan harta langka, termasuk talenta ilahi, ramuan, harta langka, del. Setelah mendengarkan, semua orang tercengang di sana, hanya untuk merasakan bahwa hati mereka dipotong oleh pisau, dan rasa sakitnya sangat menyakitkan sehingga mereka tidak bisa bernapas. Penonton ini bermaksud untuk mengevakuasi dasar lama Taiyi Daomen mereka. Kelopak mata Deng Zuo juga berdenyut-denyut, pipi Gu Jingbubo berkedut terus-menerus, urat-urat di dahinya membayang, dan ledakan kemarahan melanda kepalanya. Untuk sesaat, dia ingin mengabaikan semuanya dan pergi keluar dan melawan musuh lama di sisi yang berlawanan. Bagaimana bisa ada pembantaian seperti itu? Su Yi tertawa dan berkata ringan, rasanya terlalu berlebihan. Terlalu banyak yang benar, aku tidak berencana membiarkanmu menghabiskan uang untuk menghilangkan bencana. Deng Zuo menarik napas dalam-dalam dan berkata, harta benda ini tidak lain adalah hal-hal di luar tubuh. Jika Anda suka, bagaimana saya bisa pelit? Saya berjanji. Penonton terdiam. Semua orang sangat tercekik hingga hampir meledak, merasa sangat terhina. Jika ini menyebar, mereka ditakdirkan untuk menjadi bahan tertawaan semua kalangan di langit berbintang. Selain itu, Su Yi berbicara lagi. Kali ini, Deng Zuo yang pertama menahan dan berkata dengan marah, kalian, tidak ada habisnya. Lebih dari sekadar kemarahan Deng Zuo. Saya telah melihat orang membantai orang, tetapi saya belum pernah melihat orang yang begitu kejam. Su Yi tersenyum dan berkata dengan santai, tidak berencana untuk berbicara lagi? Mata Deng Zuo menatap Su Yi untuk waktu yang lama, lalu dia mengertakkan gigi dan berkata, bicaralah. Su Yi terkejut. Apakah hal lama ini menahan? Su Yi dengan serius berkata, melihat penampilanmu, apakah kamu akan menyetujui permintaan berlebihan yang aku buat hari ini? Deng Zuo tertawa marah, dan berkata, awasi Tuhan, jaga Tuhan. Jika Anda tidak berniat untuk membicarakannya, katakan saja terus terang. Meskipun saya, Deng Zuo, jangan ingin berurusan dengan permusuhan antara kamu dan aku, melibatkan junior sekte, tetapi jika kamu bersikeras merobek wajahmu, aku tidak peduli. Dalam suaranya, dia tidak lagi menyembunyikan kemarahannya. Su Yi tertawa sebentar, dan berkata, baiklah, aku akan memberimu wajah, jawab pertanyaanku, dan itu saja untuk hari ini. Deng Zuo jelas tertegun sejenak, lalu berkata setelah beberapa saat, tapi tidak apa-apa untuk berbicara. Su Yi berkata, mengapa kamu harus bertahan? Hanya pertanyaan. Tapi mata kiri Deng menyipit pelan. Bahkan, Taiyi Daomen juga sangat bingung, dan tidak mengerti mengapa nenek moyang Deng Zuo memilih untuk menghabiskan uang untuk menghilangkan bencana. Deng Zuo terdiam sejenak, lalu berkata, dua alasan. Dewaku pergi ke daerah terlarang Feixian untuk bertualang. Ini tidak dapat diprediksi, dan aku tidak yakin apakah aku bisa kembali hidup-hidup. Avatar yang Anda lihat di depan Anda adalah sinar kehidupan yang saya tinggalkan. Omong-omong, mata Deng Zuo sedikit rumit, saya tidak yakin, dengan kekuatan klon, apakah saya dapat menjatuhkan Anda, dan saya tidak dapat menanggung konsekuensinya. Klon dihancurkan. Kata-kata itu membuat Taiyi Daomen bergoyang-goyang, dan ekspresinya berubah. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa bahkan avatar Deng Zuo pun tidak yakin untuk membersihkan reinkarnasi sang pengamat. Saya khawatir. Su Yi mengangguk dan berkata,
bagaimana dengan alasan kedua? Deng Zuo berkata tanpa ekspresi, saya telah menemukan kesempatan untuk benar-benar menekan Anda. Sebelum saya mendapatkan kesempatan ini, saya tidak ingin membuat masalah tambahan. Su Yi mengangkat alisnya dan berkata, apakah kesempatan ini adalah jalan menuju bulu? Deng Zuo melirik Su Yi dan berkata, ya, saya tidak sebaik Anda di jalan menuju langit, tetapi jika saya menginjakkan kaki di jalan bulu pertama, Anda pikir itu akan terjadi. Tetap menjadi milikku, lawan. Su Yi berpikir sejenak, dan berkata, idemu sangat bagus, aku menantikan perjalananmu menuju kenaikan. Semuanya. Apa artinya? Deng Zuo mengerutkan kening, seolah akhirnya dia mengerti, dan mendengus dingin, apakah menurutmu aku tidak sebaik dirimu saat menginjakkan kaki di jalur pendakian? Su Yi tertawa dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir, aku hanya ingin memastikan, seberapa besar jarak antara jalan ke langit dan jalan menuju kenaikan, apakah itu bisa di ranah raja, kalahkan alam Ascension. Deng Zuo. Dia terdiam sesaat. Sepertinya Deng Zuo tidak mengerti. Su Yi menjelaskan dengan serius, saya tidak menargetkan Anda, tetapi karakter manapun yang dapat menginjakkan kaki di jalur kenaikan. Deng Zuo. Dia terlihat rumit. Haruskah saya mengatakan bahwa penontonnya terlalu gila, atau haruskah saya mengatakan bahwa penontonnya terlalu sombong? Tidak keduanya. Sebagai tokoh senior yang memusuhi Guanzu sejak lama, Deng Zuo sangat menyadari watak Guanzu, dan dia secara alami yakin bahwa Guanzu tidak sengaja provokatif atau membual. Orang ini jelas sangat ingin mencobanya. Betapa bedanya? Deng Zuo merasa malu hanya berbicara tentang keberanian dan pikiran ini. Ini adalah pola pemirsa. Bahkan jika kamu adalah musuh, kamu tidak bisa tidak merasakannya. Oke, serahkan semuanya, itu saja untuk hari ini. Begitu kata-kata Su Yi keluar, emosi Deng Zuo menghilang, dan suasana hatinya kembali memburuk. Terutama, ketika hati Deng Zuo berdarah ketika dia menyerahkan potongan tulang hewan yang tercetak dengan misteri formasi pedang abadi kepada Su Yi. Ini adalah formasi pedang abadi yang telah hilang selamanya. Nilai yang luar biasa tak ternilai harganya. Tiba-tiba, hati semua orang di atas dan di bawah Tai Daomen terpotong seperti pisau, dan wajah mereka sangat jelek. Karena harta yang diminta Su Yi dengan namanya tidak banyak di sekte Tai mereka, mereka adalah harta karun teratas. Tapi sekarang, dia hampir diperas oleh Su Yi. Segera, leluhur Yue Hong dan Bai He, yang disandera, juga diserahkan oleh Tai Daomen. Gubernur, haruskah Anda pergi? Nada suara Deng Zuo dingin dan suaranya seperti keluar dari giginya. Su Yi menyentuh hidungnya dan berkata, semua orang senang dengan penyelesaian masalah yang berhasil. Bukankah seharusnya Anda mengundang saya untuk minum teh dan mengobrol? Tidak peduli seberapa tenang amarah Deng Zuo, dia sangat marah sehingga dia mengutuk dalam hatinya saat ini. Semua orang senang? Siapa yang senang denganmu? Ingin minum teh untuk bernostalgia? Aku tidak sabar untuk mematahkan kepalamu. Tai Daomen sangat marah hingga dadanya tersumbat ke atas dan ke bawah. Bajingan ini, terlalu menggertak. Hanya Aza yang terlihat aneh, jika dia tidak menahannya, dia akan tertawa terbahak-bahak. Pelit ya itu saja, karena saya tidak dipersilakan, saya pergi saja. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berbalik. Sudut bibir kiri Deng berkedut, pelit. Membunuh Tai Daomenku begitu banyak raja kerajaan, memeras begitu banyak harta langka, dan juga mendirikan formasi abadi Kendo, ini disebut pelit. Melihat sosok Su Yi yang hanyut, Deng Zuo tidak sabar untuk memotongnya hidup-hidup dengan pedang. Leluhur, benarkah demikian? Li Shunzhen sangat enggan, wajahnya penuh kabut. Deng Zuo melirik Li Shunzhen dengan dingin, dan berkata, Ling Yun adalah murid tertutupku, dia meninggal, aku hanya bisa menanggungnya. Apa yang tidak bisa kamu tanggung? Menghadapi tatapan dingin Deng Zuo yang menakutkan, Li Shunzhen membeku dan menundukkan kepalanya. Pop, Master Sekte Wengpu langsung berlutut, dan berkata dengan malu, leluhur, ketidakmampuanku yang menyebabkan sekte menderita bencana tragis hari ini. Deng Zuo menyela tanpa ekspresi, pengakuan tidak berguna. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa mendapatkan orang ini? Hati Wengpu bergetar,
dia menyadari bahwa leluhurnya jelas sangat marah hingga ekstrim, dan dia tidak berniat menunda sama sekali, dia harus langsung menanyakan kesalahannya saat ini. Dia tidak berani menutupi dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Pada awalnya, atas saran penjahit, Anda bekerja sama dengan Huak Xinzai, Paviliun Jiutian, dan Sekte Ilahi Xinghe untuk membunuh alam bintang Xuan Huang? Deng Zuo mengerutkan kening. Wang Pu menunduk dan berkata dengan getir, "Ya, pada saat itu kami mengirim beberapa raja kerajaan dan sekelompok kaisar tingkat atas ke alam bintang Xuan Huang. Guanzu, itu tidak masalah, tapi siapa sangka." Sebelum dia bisa selesai berbicara, Deng Zuo menyela dengan wajah marah bodoh. Itu digunakan oleh Yin tua penjahit, dan dia masih tidak mengetahuinya. Semua orang terdiam. Deng Zuo tampak bingung, dan memarahi, "Saya katakan sebelumnya bahwa keluhan antara saya dan penonton tidak boleh dicampur, tetapi Anda tidak mendengarkan. Jangan katakan bahwa tuannya hanya memiliki kultivasi kekaisaran pada waktu itu. Bahkan jika dia bereinkarnasi sebagai pejuang fana, bukan berarti kamu bisa bermusuhan? Kalau tidak, mengapa penjahit tua tidak melakukannya sendiri? Mengapa dia menyatukan pasukan utama? Bukankah makhluk tua itu ingin memonopoli arti reinkarnasi? Karena dia tidak berani. Dia tahu lebih baik daripada siapapun, tidak peduli sebelum atau sesudah reinkarnasi, selama orang itu adalah penonton, dia ditakdirkan untuk sulit diganggu. Bagaimana dengan kalian? Kalian semua dibutakan oleh lemak babi, dan kalian delusi untuk mengambil kesempatan untuk merebut makna mendalam dari reinkarnasi, yang sama saja dengan membunuh diri kalian sendiri. Omelan ini bergema di seluruh Taiyi Daomen. Wang Pu, Li Shunzhen dan tokoh-tokoh besar lainnya dimarahi sampai-sampai menarik kepala dan layu seperti embun beku yang mengenai terong. Saya bahkan lebih cemas. Tidak ada yang menyangka bahwa leluhurnya sangat marah. Lihatlah hal-hal bodoh yang telah kamu lakukan. Bukan hanya memalukan, itu hanya memalukan dan dibuang ke rumah. Peti mati para leluhur hampir tak terbendung. Deng Zuo sangat marah sehingga dia ingin menembak para bajingan ini sampai mati. Belum lama ini Deng Zuo perlahan-lahan menjadi tenang, menggertakkan giginya dan berkata, "Penjahit tua Gou Yu telah menghitung pintu jalan Taiyi saya, dan saya akan menyelesaikannya dengannya di masa depan." Berbicara, dia melirik Wang Pu dan yang lainnya, dan mengatakan kata demi kata, "Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, kamu tidak dapat membocorkannya, mengerti? Ingat, perlakukan saja sebagai bukan apa-apa. Tidak terjadi." Semua orang segera setuju. Mata Deng Zuo berkedip, dan nada suaranya dingin, "Orang Guanzu pasti akan menemukan penjahit, pelukis, dan nelayan untuk menyelesaikan akun ketika dia kembali. Kita semua telah menderita kerugian besar, bagaimana bisa mereka lakukan tanpa membayar harga? Selama kita menjaga rahasia kita dan tidak membocorkan keberadaan penonton, mereka yang menyinggung penonton akan lebih baik secara individu." Li Shunzhen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, "Leluhur tua, di alam bintang 1000 mesin, kami memang dapat menjamin bahwa acara hari ini tidak akan menyebar, tetapi jika pengamat membocorkannya." Deng Zuo berkata dengan dingin, "Apakah menurutmu Guanzu adalah orang yang memproklamirkan dirinya sendiri? Dengan temperamennya, di matanya, kejadian hari ini hanyalah masalah kecil, tidak layak untuk ditampar sama sekali." Taiyi Daomen benar-benar tercengang. Untuk sementara, cuaca tenang, hari dewa saya menginjakan kaki di jalan menuju kenaikan, saatnya untuk istirahat dengan Master Arloji. Deng Zuo Qingyu. Matanya penuh dengan rasa dingin. Murid tertutup Gulingyun terbunuh, bagaimana mungkin dia tidak marah? Sekte menderita tragedi hari ini, bagaimana dia bisa tetap acuh tak acuh? Formasi pedang abadi dipaksa untuk dikirim, bagaimana mungkin dia tidak patah hati? Saat itu, tidak peduli sukses atau gagal, setidaknya, kau tidak akan terpengaruh lagi. Deng Zuo menghela nafas. Untuk sesaat, suasana hati semua orang kacau, dan mereka semua semakin malu. Dari kejauhan, Acai memiliki pemandangan yang indah dari semua ini, dan mau tak mau merasa bahwa Deng Zuo layak menjadi sosok mitos yang hidup di era yang sama dengan penontonnya. Saya berpikir dengan sangat jernih. Menyaksikan sikap dan tindakan Deng Zuo membuat Acai menyadari untuk pertama kalinya dalam hidupnya betapa beratnya gelar Guanzu.
Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.